Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Karunia kita masih mampu mengisi waktu-waktu kita dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berapa banyak orang yang setelah melakukan kewajiban, melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun setelahnya dia melakukan kelalaian-kelalaian kepadanya. Bisa jadi kelalaian yang dia lakukan akan menjadikan pahala dari ketaatan yang telah dia lakukan itu ternilai sia-sia. Tetapi ketika seorang mengisi dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pahala kebaikan yang sebelumnya dilakukan masih tetap ada, dan Allah tambahkan dengan pahala-pahala dari apa yang dia lakukan setelahnya. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas ayat terakhir kedua. Dua ayat terakhir, mohon maaf, dalam Quran surat Asy-Syarh. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat ke-7 dan ke-8, yang tadi tema besarnya adalah mengisi waktu dengan ketaatan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kedua ayat ini Allah berfirman, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika engkau telah melakukan perbuatan, maka isi dengan perbuatan yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini ada kalimat fangsab. Maka ulama menjelaskan, jika ada kata yang terdiri dari nun, so, dan ba, ya, nun, sa, dan ba, maknanya adalah yadullu ala ta'abin wa masyaqqatin. Itu menunjukkan adanya ta'ab. Apa ta'ab itu? Bercapek-capek, lelah, wa masyaqqah, kesulitan. Jadi setelah engkau selesai melakukan perbuatan, maka bercapek-capeklah. Dan tentunya bercapek-capek di sini bersusah payah, ya, letih dan seterusnya. Laisa fi umurid dunya, bukan pada perkara dunia. Wa innamat ta'ab fi ta'atillahi wa mardatihi, terletak pada melakukan ketaatan kepada Allah dan menggapai keridhaan kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini ayat yang sangat mulia. Jika setiap kita melakukan hal ini, mengamalkan ayat ini, niscaya Allah akan berikan kebaikan kepada kita selalu, di setiap saat. Karena dia mengisi dengan kebaikan-kebaikan, dia mengisi dengan ketaatan-ketaatan
yang semuanya itu diharapkan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Ibnu Katsir, kita kajiannya kitab Ibnu Katsir karena tafsir. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, "Idza faraghta min umurid dunya wa ashghaliha." Jika engkau telah selesai dari kesibukan terhadap perkara dunia, wa qata'ta ala iqaha, dan engkau telah memutus keterkaitan dengan dunia. Jadi maksudnya gimana Bapak Ibu? Setelah engkau melakukan pekerjaan atau kegiatan atau aktivitas dunia, fansab fil ibadah, maka bercapek-capeklah dalam ibadah. Tadi fansab artinya apa? At-ta'ab wal masyaqqah. Jadi bukan cuma mengisi. Kalau ngisi kekosongan itu ya sekedarnya, tapi ini mengisinya dengan apa? Bercapek-capek dan bersusah payah. Jadi ketika seorang selesai melakukan kegiatan aktivitas dunianya, setelah itu isi dengan ibadah, dan cara mengisinya bagaimana? Fansab. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman apa? Wa'mal, lakukan amalan, tapi Allah berfirman fansab. Apa fansab? Bersusah payahlah, bercapek-capeklah. Wakum ilaiha nasyita, dan segera beranjak melakukan ketaatan dengan penuh semangat. Farighul bal, dalam kondisi mengkosongkan pikiran dari kesibukan dunia, fokus kepada ibadah yang dia lakukan. Wa akhlis li rabbika an-niyata war-raghbah, dan ikhlaskan, murnikan untuk Rabbmu niat dan kecintaan kepadanya. Ini penjelasan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Apa makna dari penafsiran ini? Jadi beliau mengatakan diisi setelah melakukan kesibukan dunia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan sampai waktu kosong itu terisi dengan ghaflah. Apa ghaflah? Kelalaian. Lalai itu apa? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, lalai itu tidak ingat Allah. Itu lalai. Makanya salah satu amalan hati, amalan kolbu yang dianjurkan oleh para ulama yaitu apa? Ihtisab. Ihtisab itu apa? Ihtisab itu mengharap pahala. Dalam setiap kegiatan hendaklah kita mengharap pahala. Ketika seorang telah menghadirkan dalam dirinya bagaimana saya bisa mengharap pahala, maka insya Allah setiap aktivitasnya akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beri contoh. Berapa banyak dari kaum muslimin, saya tidak suudzon kepada Bapak Ibu, mari kita introspeksi kepada diri kita masing-masing. Berapa banyak yang tadi datang dari rumah menuju majelis ini niatnya untuk mendapatkan pahala dengan menghadiri majelis ilmu? Saya kira semua Bapak Ibu niatnya demikian. Tapi berapa sedikit yang sudah dia niatkan dari rumah keluar menuju tempat ini sudah dihitung sebagai sebuah ibadah. Karena kan orang menganggap yang disebut ibadah itu duduk di majelis ilmu. Jadi kalau mau ke sana itu bukan ibadah. Tapi kalau orang ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
semua aktivitas yang dia lakukan, keluar rumah, bahkan membuka rumah, dia niatkan semoga saya geser pintu ini bisa bernilai ibadah. Kemudian dia menyetater kendaraannya, digas di tangan atau di kaki, kan begitu, sampai datang ke sini, bensin yang keluar, yang kemudian dimakan oleh kendaraannya. Apakah sebagian kita berniat bensin itu bisa bernilai ibadah? Mungkin niatnya apa? Datang ke sini dapat pahala, itu bagus. Tapi apakah perjalanan itu kita niatkan untuk mendapatkan pahala? Nah, tadi jawabannya sesuai dengan ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai kita mempersiapkan baju yang akan kita pakai untuk pergi ke majelis taklim. Itu kalau kita niatkan ihtisab, mengharap pahala dari Allah, maka itu akan bernilai pahala. Dan tadi itu berangkat dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orangnya perhitungan, Bapak Ibu. Perhitungannya gimana? Orang kalau berdoa yang diharapkan apa? Diijabahi doanya. Setiap kita kalau berdoa harapannya diijabahi doanya. Dan sedikit orang yang berdoa supaya dapat pahala. Padahal doa itu ibadah atau tidak? Ibadah. Ya, doa itu ibadah. Dan ketika seorang berdoa meminta sesuatu, mungkin Allah beri dari apa yang telah dia minta. Tapi sebelum diberi, kalau dia niatkan berdoa ini ibadah, maka dia pun dapat pahala. Makanya Umar bin Khattab, aku itu tidak mempedulikan diijabahi atau tidak. Yang aku pedulikan, semoga Allah senantiasa memberikan kepadaku semangat untuk terus berdoa. Kenapa demikian? Karena beliau paham dalam doa ada pahala. Nah, kadang-kadang orang itu doa saja, ya tadi cuma niatnya dapat atau misalkan diijabahi. Untuk dapat pahala mungkin dia lalai. Makanya perlu sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami menasihati diri kami dan jamaah sekalian senantiasa kita ingat. Ya, makanya farighul bal. Hilangkan kesibukan-kesibukan dunia supaya ketika kita melakukan setiap aktivitas bisa kita tukar dengan pahala. Pakai peci ini kan biasa Bapak Ibu. Kita ambil peci dari meja kita pakai, itu kan biasa. Tapi kalau kita niatkan upaya kita ambil peci taruh ke atas, mengharapkan pahala dari Allah, di situ ada pahala. Jadi waktu sedetik saja bisa bernilai yang sangat berharga, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita niatkan tadi dengan apa? Ikhlas. Wa akhlis li rabbikan niyata warraghbah. Jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi dari penafsiran Ibnu Katsir rahimahullah taala ini, jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada kita isi dengan kelalaian. Jamaah yang dirahmati Allah, maka sebagian salaf mengatakan innal faragha nikmatun. Sesungguhnya waktu luang itu adalah nikmat. Jangan kita anggap waktu luang itu istirahat 1 jam 2 jam. Jangan kita anggap waktu luang itu sehari semalam kapan seorang itu libur. Termasuk waktu luang adalah seorang selesai taklim menuju masjid untuk sholat isya. Itu waktu luang. Jadi waktu luang kalau kita artikan hari Ahad, libur dari aktivitas, panjang waktunya. Padahal termasuk waktu luang 1 detik yang berlalu dari diri kita tanpa aktivitas apapun, itu waktu luang. Jadi tadi
kita dari tempat kerja pulang ke rumah, mengganti pakaian sejenak, di sana ada waktu luang beberapa detik. Makanya kata para ulama, innal faragha ni'matun, waktu luang itu adalah kenikmatan. Fa in lam tusaghilha bitta'ah, jika engkau, kata beliau tidak menyibukkan dengan ketaatan, sagholatska bil ma'siyah, maka waktu luang itu akan menyibukkanmu dengan kemaksiatan. Jadi kalau tidak pintar-pintar untuk menggunakan waktu luang, antara taat dan maksiat. Jadi kita itu berada pada dua hal ini, taat atau maksiat. Pertengahan itu ghaflah, lalai. Kalau lalai juga itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau kita pikir-pikir, kita renungkan Bapak Ibu, berapa kelalaian yang telah kita lakukan hari ini. Ini sekarang sudah masuk hari Sabtu, hari Jumat tadi. Berapa jam kelalaian yang telah kita lakukan, padahal mungkin banyak waktu luang. Jadi orang yang tidak punya libur tetap punya waktu luang. Antara dia bekerja selesai aktivitas sampai tidur, ini kan waktu luang ini. Apa yang dia lakukan? Makanya jamaah yang dirahmati Allah, ada orang yang mengisi waktu ini dari aktivitas dunia menuju tidurnya diisi dengan perbuatan baik sehingga dia bisa masuk surga. Kadang-kadang kan kita lalai di situ, tidur sambil memikirkan sesuatu ataupun mungkin melakukan hal-hal yang haram, naudzubillah, sampai terlelap tidur. Tapi ada orang yang punya waktu antara dia terjaga sampai mau tidur, dia gunakan untuk ibadah sehingga dia dijamin masuk surga. Kita pernah ingat kisah ketika Rasul mengatakan huwa fil jannah, dia di surga. Sahabat yang penasaran izin amalan apa yang dia lakukan. 3 hari 3 malam nginap, tidak ada amalan yang spesial. Akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Jawabannya apa? Sebelum saya tidur mencoba memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepadaku. Ini kan waktu luang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu luang yang sangat-sangat sebentar. Tapi ketika dia mampu gunakan untuk ibadah kepada Allah, bisa menjadikan nasibnya menjadi nasib yang baik ketika nanti di akhirat. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penjelasan Ibnu Katsir, jangan sampai waktu luang itu kita isi dengan kelalaian. Kalau enggak maksiat ya taat. Ayat ini ya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, diartikan Quran dengan Quran sekarang. Quran mengartikan Al-Quran. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Insya Allah kita tahu tafsir yakin itu apa? Kematian. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Dari ayat ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil? La tatawaqqaf 'anil ibadah hatta ya'tiyakal mautu. Jangan berhenti dari melakukan ibadah sampai datang kepadamu kematian. Jadi wa'bud rabbaka, beribadahlah kepada Rabbmu terus menerus sampai mati. Nah, ibadah jangan kita batasi. Orang menganggap ibadah cuma di masjid. Orang menganggap ibadah hanya sekedar ritual-ritual saja, seperti sholat dan seterusnya. Padahal ibadah itu memiliki makna yang sangat luas, yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ismun jami'un.
adalah sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda, setiap yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwali wal af'al, dari perkataan dan perbuatan adh-dhahira wal batinah, yang nampak dan yang batin. Jadi itulah ibadah. Makanya terus kalau bisa setiap detik isi jadikan sebagai sebuah ibadah. Dengan apa tadi Bapak Ibu? Ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain untuk mengartikan ayat atau menguatkan ayat tadi, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan buat diri kalian sabar. Isbiru, sabar. Wasabiru, usahakan sabar. Orang itu kan punya bekal kesabaran. Kapan dapat ujian ada kesabaran, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, ketika seorang tidak punya motivasi, kesabaran itu biasanya akan luntur. Maka sobiru, sudah punya bekal kesabaran, sobiru, buat terus sabar. Warabitu, dan senantiasa kalian istiqomah, berada di perbatasan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jemaah yang dirahmati Allah, di sini Allah memberikan anjuran kepada kita untuk selalu sabar di dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Warabitu, dan ribatlah. Hari ini kita mengamalkan ribat. Di mana kita mengamalkannya? Di perbatasan Indonesia juga tidak perang. Makanya Rasul pernah mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang Allah menghapus dengannya keburukan, dan dengannya Allah mengangkat derajat. Lalu sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Rasul mengatakan, isbaghul wudu, sempurnakan wudu fil makarih, saat dalam keadaan sulit. Kapan kira-kira Bapak Ibu? Nih musim dingin, ketika sholat subuh wudu, usahakan sempurna. Ini kan dingin sekarang ini. Kita ba'da maghrib saja megang air lumayan dingin. Apalagi subuh, apalagi mungkin yang berada di tempat yang dingin. Tetap isbaghul wudu alal makarih, sempurnakan wudu dalam kondisi sulit. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkah menuju masjid. Ulama menjelaskan, sering-seringlah sholat berjamaah di masjid. Ada yang mengatakan kalau pergi ke masjid langkahnya diperpendek. Ada yang mengatakan muter dulu, jangan langsung ke masjid supaya langkahnya panjang dan banyak. Wallahu a'lam bishawab, intinya sering-sering ke masjid. Lalu wangtidharus sholati ila sholah, menanti sholat, dari satu sholat menuju sholat. Wadzalikumur ribat, itulah ribat. Maka warabitu dalam ayat ini, hendaklah kalian senantiasa teguh berada di tempat ribat. Kalau kita artikan pada konteks saat ini, yaitu senantiasa kita sabar untuk melazimi masjid. Senantiasa kita sabar untuk menghadiri ketaatan-ketaatan kepada Allah. Karena di masjid identik banyak ketaatan.
ada ta'lim, ada sholat berjamaah, ada zikir dan yang semisalnya. Warabitu, isi semuanya dengan ketaatan. Bahkan sifat orang soleh seperti apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit ya, mereka itu di malam hari sedikit tidur. Ini orang soleh. Makanya Imam Syafi'i itu pernah ada anaknya Imam Ahmad pernah suudzon kepada beliau. Jadi kunjung ke rumahnya Imam Ahmad, disediakan air di depan kamar penginapan tamu. Dilihat di pagi hari kok airnya nggak berkurang. Lalu di pagi hari anaknya Imam Ahmad memberanikan diri bertanya ke Imam Syafi'i, wahai Imam, Anda ini imam, tapi kenapa Anda nggak sholat malam? Kaget. Kenapa engkau bisa mengatakan saya tidak sholat malam? Anaknya Imam Ahmad menjawab, buktinya air masih utuh, Anda nggak wudhu. Apa kata Imam Syafi'i? Saya semalaman memikirkan hadis ya Aba Umair ma fa'alan Nuwair, yang saya mendapatkan ratusan faedah darinya. Maka beliau wudhu untuk sholat isya masih bisa digunakan untuk sholat subuh. Sebagaimana Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Ini Ibnul Jauzi seorang ulama. Beliau itu punya anak 10 Bapak Ibu. 10, 5 perempuan, 5 laki-laki. Yang perempuan yang meninggal 2, tinggal 3. Kalau tidak salah 2 atau 4, mohon maaf. Tinggal 3 atau 4 yang perempuan. Yang laki-laki yang meninggal 4, tinggal 1. Lalu Ibnul Jauzi berharap anaknya yang laki-laki ini bisa menjadi ulama. Tapi melihat anaknya ini kok kadang-kadang gak semangat belajar. Apa yang dilakukan oleh ulama ketika anaknya gak semangat belajar? Nulis kitab. Ibnul Jauzi menulis kitab Laftatul Kabad ila Nasihatil Walad. Ya, curahan hati seorang ayah untuk menasehati anaknya. Itu kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat untuk penuntut ilmu yang beliau sebenarnya tujukan kepada anaknya. Di situ beliau mengatakan, dan banyak salafus saleh, generasi terdahulu yang mereka bersemangat menuntut ilmu, menghidupkan malamnya sampai-sampai wudhu sholat isya bisa digunakan untuk sholat subuh. Itulah seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan ulama-ulama yang lainnya. Jadi nggak batal. Mungkin juga perlu kita tahu rahasianya makan apa. Kalau mungkin makannya kayak kita, walaupun nggak tidur, kacang godok ya, atau mungkin yang banyak gasnya duren apalagi, insya Allah nggak lama itu wudhu lagi nanti dia. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah kesungguhan untuk mengisi waktu luang tadi. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Ini penting. Dan di waktu sahur mereka istighfar. Biasanya orang kalau sudah melakukan kebaikan semalam suntuk, detik-detik, menit-menit sebelum subuh, mereka menganggap sudahlah istirahat dulu. Apa yang terjadi? Lalai. Dan hari ini itu didukung oleh acara televisi kita, di mana televisi itu akan memunculkan program sahur misalkan. Di waktu sahur, ketika orang sedang sahur, setelah kenyang dan setelah cukup untuk makan sahur, masih ada 10 menit menunggu subuh. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Padahal salafus soleh hum yastaghfirun, istighfar. Jadi kalau kita lihat hadis ini Bapak Ibu, ketampar ini kita. Lihat ayat ini, mohon maaf, ketampar kita. Jadi berapa banyak ghaflahnya kita yang kita lakukan. Salafus soleh di waktu sahur mereka istighfar. Bukan, sudah banyak ini,
sudah sholat semalam suntuk, insya Allah. Jadi sekarang nyantai dulu. Atau mungkin ya melakukan kelalaian dengan sesuatu yang tidak penting dan seterusnya. Ya, salafus saleh, orang-orang soleh, ya, orang-orang terdahulu sebelum Nabi diutus, para nabi dan orang soleh, wabil asharihum yastaghfirun. Jadi sudah malam enggak tidurnya sedikit, sebelum subuh istighfar. Kalau tidur sekalian justru boleh, tapi dengan niatan untuk sekedar merilekskan badannya biar nanti sholat subuh semakin semangat. Sebagaimana Nabi, beliau itu setelah sholat malam beliau berbaring tapi nggak tidur. Walaupun kalau Nabi tidur itu yang tidur bukan hatinya, cuma matanya saja. Jadi kalau dibangunkan bangun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pernah beliau ketiduran sampai sholat subuhnya matahari sudah terbit. Pernah beliau ketiduran. Ini menunjukkan bahwa beliau manusia. Yang kedua menunjukkan bahwa kita bisa meniru beliau. Kalau nanti kita kesiangan bagaimana sholat subuhnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sunnah, dari hadis Nabi, beliau mengatakan ightanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan. Apa ightanim itu? Ightanim itu kan ghanimah. Apa ghanimah? Keuntungan. Maka ightanim itu bukan sekedar isi. Jadi kalau kita artikan isi 5 sebelum 5, maka lebih tepatnya carilah keuntungan di 5 hal sebelum datangnya 5. Ightanim, cari keuntungan. Jadi hitung-hitungan, perhitunganlah kalian. Jadi perhitungan itu boleh, tapi kepada Allah. Semoga Allah beri saya pahala dan seterusnya. Apa itu? Syababaka qabla haramika. Ya, masa mudamu sebelum masa tuamu. Abdullah bin Amr bin As ketika sudah tua iri kepada orang-orang yang masih kuat untuk berjihad. Iri karena beliau sudah tidak kuat lagi untuk berangkat jihad. Jadi maknanya mumpung masih kuat, masih muda, manfaatkan, cari keuntungan dari masa muda itu sebelum datang masa tua. Wasihataka qabla sakomik, sehatmu sebelum sakitmu. Walaupun bentuk rahmatnya Allah itu seorang yang sakit akan mendapatkan pahala sebagaimana ketika dia sehat jika dia telah melakukan perbuatan baik yang itu dilakukan terus-menerus dan istiqomah menjadi kebiasaannya. Contoh, sehat rajin ke masjid, sakit nggak bisa ke masjid, maka Allah akan hitung sholat dia di rumah sebagai sholat berjamaah di masjid dan seterusnya. Namun secara pahala dia dapat, tetapi secara manfaat mungkin dia terbatas untuk memberikan manfaat kepada orang. Wahinaka qabla fakrika, ya, kayamu sebelum miskinmu. Wa faraghaka qabla sughlika. Faragh yaitu waktu luangmu sebelum engkau sibuk. Ada orang pernah ditanya itu orang, Mas, kira-kira kalau 1 pekan 7 hari kurang nggak? Dia mengatakan kurang, kalau bisa sepekan 8 hari kata dia. Karena saking sibuknya, ya, faraghaka qabla sughlika wa hayataka qabla mautik, dan cari keuntungan pada kehidupanmu sebelum kematianmu. Jamaah yang dirahmati Allah, di sini Rasul mengatakan faragh, waktu luang. Fa idza faraghta, engkau kosong, fansab, maka bercapek-capeklah untuk melakukan ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Ibnu Katsir menjelaskan, ini kita masih kajiannya tafsir Ibnu Katsir. Beliau mencantumkan hadis, la sholata bihadratit ta'am wala wahwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak sah. Ada yang menerjemahkan tidak sempurna sholat seseorang
jika makanan sudah dihidangkan. Datang waktu sholat dalam keadaan lapar bukan kebiasaan jadwal makannya. Pulang dari safar lapar, tiba-tiba makanan sudah dihidangkan, mau makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Rasul? Tunaikan dulu. Itu azan. Oh sekarang qomat, tunaikan dulu. Tapi tunaikan secukupnya, jangan tambah 5 atau 3 piring, kan begitu. Secukupnya, ya kenapa? Nanti kita bahas. Wala wahwa yudafi'uhul akhbasan. Dan jangan sampai dia sholat menahan apa? 2 buang air, air kecil dan air besar. Tunaikan dulu. Jadi seorang tidak akan berdosa kalau dia tidak sholat berjamaah jika udurnya karena menunaikan hajat atau makan. Bagi orang yang tadi lapar, makanan sudah dihidangkan, tinggal santap dan bukan kebiasaannya. Jadi kalau kebiasaannya masalah, fulan kalau isya kok nggak pernah ke masjid, makan. Kenapa? Mengamalkan hadis ini. Ini salah mengamalkan hadis. Ini boleh menurut saya Al-Bassam dalam kitab Taysirul Alam, syaratnya 1, bukan kebiasaan. Ya. Yang kedua, dalam kondisi sangat lapar. Yang ketiga, makanan benar-benar sudah dihidangkan, bukan tinggal masak, tapi tinggal makan. Oh nanti dulu masih disiapkan, asapnya sudah tercium, sudah tinggalkan dulu sholat. Tapi kalau sudah tinggal makan, maka tunaikan dulu. Alasannya apa? Alasannya al-hikmah fi dzalika annallaha amara biqaulihi. Hikmah dari itu adalah Allah memerintahkan dengan firman-Nya fansob. Apa fansob? Ijtahid fil ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Apa maksudnya? Seorang akan sulit bersungguh-sungguh dalam ibadah jika dalam kondisi lapar. Seorang akan sulit bersungguh-sungguh dalam ibadah jika dalam kondisi menahan buang air. Maka tunaikan. Terus kalau nggak dapat jamaah ya sudah. Nah kalau sholat Jumat masuk sudah salam, apa yang harus kita lakukan? Duhur. Berarti kita nggak dapat sholat Jumat. Iya. Apakah berdosa? Udzur syar'i. Udzur syar'i. Tapi menurut Imam Nawawi, kita bisa datang ke masjid, bisa dapat sholat Jumat setelah imam salam, dengan catatan ada makmum yang masbuk dan dia dapat 1 rakaatnya imam. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ada orang masbuk dapat 1 rakaat, berarti nanti dia melanjutkan 1 rakaat lagi dan kita jadikan dia imam. Berarti kita bisa dapat sholat Jumat cukup 2 rakaat. Dia selesai, kita dapat 2 rakaat. Ada orang seperti kita lagi nyambung terus sampai waktu asar. Menurut Imam Nawawi, sampai waktu asar dapat sholat Jumat. Tapi menurut Al-Imam Ar-Rafi'i tidak. Itu untuk imam tetap. Setelahnya yang masbuk-masbuk walaupun jadi imam sudah terputus. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fansab wajtahid fil ibadah. Bersungguh-sungguh dalam ibadah. Dengan perut diisi terlebih dahulu, kemudian apa? Kemudian pikiran benar-benar farik albal, hilangkan pikiran-pikiran berkenaan dengan dunia, fokus kepada ibadah tersebut. Cuma yang dirahmati Allah, perkataan salaf berkaitan dengan ayat ini, idza faraqta min amri dunya faqumta ila shalah fansab li rabbika, dan banyak yang lain perkataan para salaf. Sekarang kita lihat kisah para salaf. Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dilakukan Abu Bakar? Kana idza shallal fajr, Abu Bakar itu kalau sholat subuh, jalasa yadkurullah, duduk berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Summa yakhruju liqada'i masalihil muslimin, keluar untuk menunaikan maslahat kaum muslimin.
faida roja'a, jika sudah pulang ke rumah, istaghala bil Quran wal ibadah, sibuk baca Quran dan ibadah. Itu Abu Bakar. Sholat subuh sampai waktu syuruk, kemudian sholat duha, keluar menolong orang, pulang baca Quran, ibadah, qailula, sholat dan seterusnya. Umar bin Khattab pun seperti itu, dan para sahabat yang lain pun demikian. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari dua ayat ini, fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah, kepada Rabbmu lah engkau berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari dua ayat yang bisa kita bahas. Semoga kita mampu untuk jeli memanfaatkan waktu-waktu kosong kita, yang kita harapkan semuanya bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.